Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Mahyudin MA, yang kami hormati Rektor UIN Suska Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana UIN Suska Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Husti MA, dan pejabat eselon 3 dan eselon 4 serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat kepada baginda Nabi tercinta dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Acara pembinaan pegawai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia hari ini Kamis tanggal 9 September tahun 2021 dibuka dengan membaca basmalah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu Ibu Apriza Iryani SEAK MSI. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Anak nelayan memasang joran, joran dipasang di malam hari. Akan dibacakan ayat Al-Quran, kalam ilahi penyejuk hati. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah Adila Kamilia Putri, alumni MAN 1 Pekanbaru, juara 1 Pekan Tilawatil Quran RRI Provinsi Riau tahun 2021, terbaik 1 Tilawah Remaja MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kampar tahun 2019, dan peserta MTQ Nasional tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Mahyudin MA, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana UIN Suska Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Husti MA, dan pejabat eselon 3 dan eselon 4 serta hadirin dan undangan yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Buah derendan, buah rambutan, buah dikirim dari seberang. Bapak Kakanwil memberi sambutan, madah ucapan selamat datang. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kepada Bapak Dr. Haji Mahyudin MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG, yang saya hormati Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Haji Ilyas Husti MA, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Riau, Abangda kami Pak Ma'mun Solihin, alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada siang yang berbahagia ini. Seterusnya yang saya hormati para pejabat, administrator dan pejabat pengawas di jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita bisa hadir dalam momen yang sangat penting, pembinaan pegawai yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sekjen. Mudah-mudahan pembinaan yang kita laksanakan siang ini akan membawa manfaat untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Selawat dan salam tersampaikan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Sekjen, hadirin dan hadirat yang saya hormati, pertama-tama tentu atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengucapkan selamat datang kepada Pak Sekjen di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, berlayar kapal menuju Vatikan.
singgah sebentar di Kepulauan Meranti. Kehadiran Pak Sekjen sangat dinantikan, memberikan motivasi untuk kami. Ada uang, mari berhemat untuk membeli pakaian baru. Kepada Bapak Sekjen yang terhormat, selamat datang di Kota Pekanbaru. Bapak Sekjen, hadirin dan hadirat yang saya hormati, atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau ini, karena memang kehadiran Pak Sekjen senantiasa kita nanti-nantikan untuk bisa memberikan pencerahan, motivasi, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka meningkatkan kinerja yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Karena kami ingat betul bahwa beberapa waktu yang lalu, ketika Sekjen yang lalu kita juga hadir di tempat ini, Pak Nursam pernah di ruangan ini, Pak Nurkholis pernah di ruangan ini, dan sekarang alhamdulillah Pak Profesor Nizar juga hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan memberi motivasi untuk kita meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Bapak Sekjen yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sejak Pak Profesor Nizar menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian Agama Republik Indonesia, setidak-tidaknya ada 2 barokah besar yang sudah kita dapatkan untuk Provinsi Riau. Barokah pertama ketika beliau masih menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Di tangan beliau, alhamdulillah, lahir embarkasi Haji Antara. Pada tahun 2019, saya tahu persis bahwa Bapak Gubernur ketika itu bersama-sama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau sejak tahun 2016 berjuang keras untuk menjadi embarkasi Haji Antara. Alhamdulillah baru lahir di tahun 2019. Itu lahirnya adalah di tangan Bapak Profesor Haji Nizar yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, ketika beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, barokah kedua yang didapatkan oleh Provinsi Riau adalah alhamdulillah telah lahir PMA nomor 15 tahun 2021 tentang Loka Diklat Kementerian Agama, yang saya tahu bahwa perjuangan panjang dari tahun 2002 Riau ingin memiliki Balai Diklat, lahir pada tahun 2021 di tangan Bapak Profesor Haji Nizar Ali MA. Oleh karena itu tentu atas nama jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih karena 2 barokah besar ini tentu sangat bermanfaat untuk jemaah haji Provinsi Riau dan untuk ASN kita yang ada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Data yang kami sampaikan ketika mengusulkan Balai Diklat itu tidak kurang dari 32.000 ASN dan non-ASN kita yang ada di Riau dan Kepulauan Riau yang menunggu supaya bisa mendapatkan giliran diklat lebih pendek daripada kita melaksanakan diklat di Sumatera Barat atau di Padang. Bapak Sekjen, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kemudian perlu juga kami laporkan kepada Bapak Sekjen bahwa Kanwil Kementerian Agama saat ini juga masuk 8 dari wilayah yang betul-betul dipersiapkan untuk menghadapi tahun toleransi yang insya Allah akan dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2022, dan 1 di antara 8 provinsi yang mendapat penekanan supaya melaksanakan
persiapan adalah Provinsi Riau. Alhamdulillah kita sudah bergesa dan dengan izin Pak Sekjen juga, alhamdulillah di Kandwil Kementerian Agama dengan kucuran dana 1,9 miliar sudah ada di TIPA Kandwil Kementerian Agama Provinsi Riau, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan itu akan dieksekusi untuk persiapan tahun toleransi 2022. Kemudian perlu juga kami laporkan pada Bapak Sekjen bahwa 100 revitalisasi KUA, alhamdulillah Riau juga ada 2 KUA yang sudah dapat persiapan revitalisasi KUA. Satu adalah KUA Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian yang kedua adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Dan kami sudah tinjau, alhamdulillah ini sudah berjalan juga, dan mudah-mudahan pada tahun yang akan datang, karena kami tahu bahwa Pak Sekjen selalu menyampaikan kalau tahun ini ada 100, insya Allah tahun depan ada 1000. Riau juga mempersiapkan, dan kami juga sudah meninjau beberapa kantor urusan agama kita yang sudah dibangun melalui dana SBSN, dan kami melihat sangat representatif untuk dijadikan revitalisasi KUA. Nah, cuman persoalan nanti Pak Sekjen yang kami lihat, dan kami sudah diskusi juga dengan teman-teman kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, sepertinya memang persoalan SDM yang kita masih terbatas, mudah-mudahan nanti bisa dicarikan solusinya. Bapak Sekjen, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kemudian kami juga perlu sampaikan kepada Bapak Sekjen bahwa yang hadir hari ini adalah para pejabat, administrator, dan pengawas yang akan menerima bimbingan dan arahan dari Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen. Dan sebelum saya tutup, perlu juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah dari 5 jabatan administrator yang kosong beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah dengan SK Bapak Sekjen pada pagi kemarin sudah kita lantik, dan alhamdulillah pejabat yang sudah kita lantik bisa hadir pada hari yang berbahagia ini untuk menerima arahan-arahan wejangan dari Bapak Sekjen. Jangan buang dahan mati untuk dipakai kayu api. Dengan bangga dan senang hati, Bapak Sekjen hadir di tengah-tengah kami. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mohon dengan segala hormat Bapak Sekjen untuk memberikan pembinaan kepada kita bersama untuk kita simak dan kita ambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh beliau. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rumput bukan sembarang rumput, rumput gajah penghias halaman. Jemput bukan sembarang jemput, jemput Pak Sekjen untuk pembinaan. Kita dengarkan pengarahan dan pembinaan pegawai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Rektor UIN Sultan Syarif Qasim yang diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Ilyas Susti, MA. Yang saya hormati anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan ya.
Gak apa harus diisi ya. Biar mewarnai, jangan partai-partai yang Islam ya, tetapi tidak menunjukkan Islami. Jadi yang penting mewarnai seluruh nafas-nafas keagamaan bisa dikawal oleh teman-teman di PDI Perjuangan. Yang saya hormati para pejabat administrator baik Kabag TU maupun Kabid serta para kanker menak dan juga pengawas, pejabat fungsional, mungkin ada kepala sekolah dan kepala KUA dan para ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Ini ada pantun, tapi mestinya di awal tadi, tapi nggak apa-apa. Makan ketan dengan durian, makan bersama di tepi kolam. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan pertemuan ini yang insya Allah penuh berkah. Amin, Allahumma amin. Saya hanya beberapa poin item yang penting. Yang pertama adalah terkait dengan sistem merit dalam kerangka manajemen ASN. Jadi di situ ada mengamanatkan 3 unsur yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Ini sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. 3 itu adalah, nomor 1 adalah kualifikasi. Pasti jabatan tertentu, job tertentu, bidang tertentu itu memerlukan kualifikasi. Guru misalkan, maka kualifikasi minimalnya adalah S1. Ya, syukur kalau linear S1 ke pendidikan. Jabatan keuangan itu pasti terkait dengan S1 Fakultas Ekonomi atau Akuntansi Manajemen, atau di kita ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah ya, atau Ekonomi Syariah atau Manajemen Syariah. Ya, di peranata komputer atau di bidang IT maka juga kualifikasinya adalah S1 sarjana komputer. Maka di formasi itu kan mesti itu. Jadi proses pengajuan CPNS itu mesti diawali dengan pertama jumlah formasi, lalu bidangnya apa, baru itu menentukan kualifikasinya. Itu pasti. Jadi ini harus linear kualifikasi itu. Nah, problemnya peraturan ini belakangan. Ada yang dulu bahkan mungkin tidak ada sistem CAT, bahkan nggak ada rekrutmen tiba-tiba langsung SK muncul, ya ada. Itu kadang tidak sesuai dengan ini kualifikasi. Ya, dan itu juga terjadi, misalkan banyak kita guru yang mestinya kualifikasinya kan S1, masih juga belum ada S1 guru, tapi dia alumni sekolah menengah atas, SPG ataupun PGA. Ya, kan mestinya kalau dulu boleh, tapi karena regulasinya itu kan mestinya harus di-upgrade kemampuannya ini. Lalu untuk dosen itu adalah S2. Ya, ada juga yang dosen yang masih S1. Nah, ini artinya kan belum memiliki kualifikasi. Maka caranya ya harus ya di-upgrade. Maka pilihannya di tahun 2014 kalau tidak salah, dosen yang belum berkualifikasi S2 diadministrasikan. Itu bagian dari menata kepegawaian. Nah, kualifikasi ini ya penting, tetapi nomor 2 juga penting, adalah kompetensi. Ya, kualifikasi sesuai kompetensi, harus punya kompetensi.
Seorang yang bekerja di bidang keuangan, dia S1-nya adalah S1 akuntansi. Sudah pas, match. Tetapi kompetensinya ini harus bisa diukur. Jangan kemudian kualifikasi saja, bidangnya aja lalu tanpa ada kompetensi. Nah, untuk mengukur kompetensi namanya uji kompetensi. Maka kebijakan kami di Kementerian Agama sejak saya sekjen adalah uji kompetensi adalah wajib hukumnya bagi yang rotasi, mutasi maupun promosi. Juga wajib hukumnya bagi seluruh ASN. Ini penting. Jadi uji kompetensi tidak hanya kepentingan untuk rotasi, mutasi, promosi, tapi untuk mengetahui kompetensi seorang ASN. Jadi dan ukurannya beda. Kalau di level jabatan itu kan ada 3 kategori. 1 memenuhi syarat, 2 masih memenuhi syarat, nomor 3 adalah kurang memenuhi syarat. Nah, ketika uji kompetensi jabatan, seseorang kemudian nilainya sesuai per KBKN memenuhi syarat itu nilainya adalah 80 ke atas. Dia memenuhi syarat. Kalau masih memenuhi syarat, kata masih berarti kan grade-nya di bawah itu. Tapi bisa dikatakan memenuhi syarat. Itu adalah 68 sampai 79 atau di bawah 80. Di bawah 68 itu kurang memenuhi syarat. Lah kalau uji kompetensi ASN terkait dengan jabatan ini, dia misalkan jabat dikasih apa, diuji kompetensi, nilainya kok 67 kurang 1, dia kurang memenuhi syarat, maka hukumnya wajib dirotasi. Wajib, kalau tidak salah melanggar regulasi. Nah gitu. Jadi treatmentnya itu diwajib dirotasi dan harus kewajiban seorang pimpinan untuk mengupgrade kompetensinya. Kalau dia kurang memenuhi syarat, dia paling tidak satu adalah melalui diklat. Diklat kompetensi. Dia kerja di bidang apa? Kalau dia kurang memenuhi syarat, opsinya dirotasi. Rotasi tidak harus di luar wilayahnya. Misalkan kalau dulu kan, sekarang kan jadi jabatan fungsional semua ya. Kalau dulu kan ada kasih keuangan ya, APBN, kemudian ada kasih yang terkait dengan keuangan itu juga ada. Misalkan kalau kepegawaian itu bisa kasubag ya, kasubag. Jadi itu nanti rotasinya ya di level yang relevan, di rotasi, dimutasi saya. Kalau tidak nanti dia harus kewajiban untuk memiliki kompetensi baru dalam konteks ini. Jadi itu hukumnya wajib dirotasi. Kalau nilainya di bawah itu melalui uji kompetensi. Lalu kalau dia atau yang kedua, opsi kedua adalah di studinya ditingkatkan. Kalau dia S1 maka harus mengambil S2 untuk meningkatkan kompetensi itu. Nah, kalau nilainya antara itu masih memenuhi kategori masih memenuhi syarat, maka dia adalah pertama adalah melalui pembinaan pimpinan. Pembinaan ataupun kursus-kursus singkat terkait dengan kompetensinya. Nah, ini kalau masih memenuhi syarat, tapi dia hukumnya mubah kalau dia dirotasi. Mubah, boleh dirotasi. Nah, yang tertinggi adalah memenuhi syarat. Maka dia rekomendasinya mesti boleh tetap sebagai jabatan itu atau dia dirotasi juga boleh. Karena apa? Dimanapun saja dia bisa karena memiliki kompetensi manajerial yang di semua sektor itu bisa. Jadi ini kategorinya kalau dia uji kompetensi jabatannya. Sama dengan seperti saya ini Pak, Pansel. Kemarin kan beberapa kali kan uji kompetensi eselon 2 semuanya itu kita uji kompetensi. Karena amanatnya kalau menteri mau merotasi ini bahannya. Kalau tidak pasti ditolak oleh KSN. Karena kita belum menggunakan sistem merit. Kalau besok sudah merit sistem sudah diperoleh, itu sudah enak, nggak usah lagi mundar-mandir ngirim surat KSN. Cukup hanya tembusan laporan aja. Nah, sekarang kita baru menyiapkan namanya assessment center untuk menguji kompetensi ASN Indonesia yang jumlahnya 25.000.
kita lihat itu. Ya, dah kita amanatkan di Kanwil 2022 semuanya harus memiliki assessment center. Karena ini untuk besok ke depan kalau roadmapnya ASN itu 2025 itu sudah punya talent pool. Talent pool itu kalau ada jabatan tidak perlu lagi seleksi-seleksian. Udah cukup kan kita punya data uji kompetensi, mana nilai yang paling bagus, rekodnya, SKP-nya dilihat langsung berhak untuk mengangkat yang bersangkutan karena sudah punya data. Sudah punya database yang kuat dalam konteks ini. Itu kalau assessment centernya yang jadi. Jadi ini kita di level pusat 2022 kita bangun di Keramat Raya yang semula kantor Komisi Pengawas Haji Indonesia lantai 4 kita sulap menjadi assessment center Kementerian Agama. Itu di situ akan tugasnya adalah menguji kompetensi seluruh ASN. Dan yang kedua uji kompetensi jabatan-jabatan. Jadi ada dua, kalau ASN beda kriterianya Pak, lebih tinggi. Jadi nilainya lebih tinggi 85 ke atas itu optimal. Terus sebenarnya cukup optimal, yang mana kurang optimal. Jadi ada kualifikasinya beda-beda. Sehingga nanti untuk yang ASN biasa pelaksana maka ya treatmentnya sesuai dengan rekomendasi kompetensi. Ya, kita kan sudah punya banyak ribuan analis kepegawaian, punya ratusan asesor SDM. Nah ini kan kalau tidak dioptimalkan, nah, cuman kita nggak punya asesor ahli, yang ada asesor madya. Kalau ahli nanti bisa kita libatkan, kalau kita sudah punya itu diuji oleh BKN, nanti keluar jabatan fungsional asesor SDM utama atau ahli, nanti itu dia akan bisa menjadi penguji JPT Pratama ataupun madya. Nah, ini apa? Nah, kita belum punya di Kementerian Agama, maka kita siapkan itu salah satu assessment center untuk nyiapkan. Di Kanwil juga sama, nanti kita bagi assessment Kanwil melalui terkoneksi dengan pusat, lalu melakukan uji kompetensi dan waktunya 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun uji kompetensi lagi. Lah selama 3 tahun kalau sudah sekali uji kompetensi, ini nilainya bisa digunakan terus. Maka saya punya database uji kompetensi eselon 2 semuanya. Ketika menteri melihat kinerjanya eselon 2 itu tidak performance, ya mesti minta mutasi. Kalau mutasi kita punya data karena masih berlaku, ibarat SIM-nya masih berlaku 3 tahun. Kalau yang kedaluarsa ya kita uji ulang kembali. Jadi berlakunya 3 tahun dalam konteks ini. Jadi itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk memetakan itu tadi Pak. Jadi jangan takut kalau diuji kompetensi, jangan takut kalau dipecat, enggak dipecat. Ini untuk memetakan itu, untuk melakukan treatment kayak apa kalau ASN seperti ini nanti diperlakukan. Jadi itu yang kedua terkait dengan kompetensi. Yang terakhir jauh lebih penting adalah kinerja. Seseorang kualifikasinya oke. Kompetensinya oke. Tapi kinerjanya jelek sama juga bohong. Akhirnya yang datang hanya datang ke kantor, enggak ngapa-ngapain, enggak punya kinerja, target-target. Tapi kompetensinya bagus, ketika diuji bagus. Nah, ini 3 kinerja ini, ya. Kinerja itu apa sih? Jadi seseorang yang bekerja belum tentu berkinerja. Orang sibuk, wah sampai kantor pokoknya ngetik, wah sibuknya luar biasa. Itu bekerja, tapi belum tentu berkinerja karena nggak punya target, nggak punya output. Dia kerjakan apa, outputnya apa. Hari ini saya akan, kalau dia di arsiparis, saya akan mengarsipkan sekian surat, ada target dalam konteks ini, itu berkinerja. Maka nanti larinya penilaian ASN itu adalah di SKP. SKP kan itu, SKP kan kontrak ini dengan pimpinan, Pak Kanwil dengan menteri. Ada salah satunya misalkan itu yang disebut dengan sasaran kinerja pegawai. Nah, itu yang di para pejabat ini harus lihat itu Pak. Kalau enggak nanti bisa terevaluasi nanti kinerjanya. Rahasianya apa? Gampang. Waktu saya jadi dirjen, saya agak yang saya acu ini kontrak kinerja. Kontrak kinerja itu bagian dari nanti SKP. Jadi satu sasaran
kinerjanya apa, sasaran strategisnya. Waktu saya jadi Dirjen Haji, satu adalah indeks kepuasan jamaah haji. Base lainnya adalah tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dapat 84,85, berarti target saya ya tidak mungkin turun. Tahun ini harus naik dikit target. Itu kewajiban atau paling tidak sama. Lah ketika melihat ini sasaran kebawah, targetnya berapa angka yang dipatok? 2018 sekian, 2020 sekian. Kita mampu enggak ini? Kadang-kadang ini teman-teman Kabid, Kabak TU enggak, pokoknya yang penting ada dokumen tanda tangannya aja. Enggak membaca ini, padahal ini adalah ukuran evaluasi setiap tahun melalui itu. Sehingga wajar nanti kalau di terakhir kinerjanya kurang karena tidak memperhatikan ini. Kan sudah kontrak kinerja, itu harus dikawal. Caranya gimana? Caranya itu melihat, mencermati. Ketika muncul itu targetnya berapa, dokumen anggarannya harus dilihat Pak. Bapak mesti nggak lihat itu. Ketika saya kontrak kerja ditawarkan ini, oh target ini memuaskan 85,00. Saya melihat dulu, saya mampu enggak ini? Caranya apa? Melihat anggaran. DIPA, mana DIPA untuk Dirjen? Nah, aspek kepuasan apa sih itu? Satu adalah layanan dalam negeri, dua layanan luar. Oke. Ada enggak anggaran yang backup dua ini? Kalau enggak, saya harus turunkan. Enggak mau, ya harus sama dengan tahun lalu. Nah, karena di situ ada, oh ada, saya berani naik. Nah, gitu loh. Nah, ketika berani naik, oh targetnya 85,00. Maka Dipus layanan luar negeri adalah pertama sistem zonasi, kemudian catering, bumbu masak Indonesia, cita rasa Nusantara, jumlah kuantitas makannya dari 25 menjadi 40, ada anggarannya, baru saya mau tanda tangan. Nah, ketika selesai ya otomatis nanti survei mengatakan indeks kepuasan naiknya jadinya 85,91. Berarti kan target saya untuk item pertama, kontrak pertama ini 105%, melebihi target. Gitu Pak caranya. Saya yakin dan pasti Bapak mesti nggak lihat itu. Pokoknya tanda tangan ketika disodori oleh Kasubag Kepegawaian. Nah, kalau enggak ya komunikasi dalam konteks ini. Jangan tanda ini dulu karena ini bagian dari kontrak yang akan kalau enggak mampu ya negosiasi. Saya siap kalau anggarannya di backup. Sama ketika jumlah biro travel umroh yang terakreditasi. Itu harus ada target. Targetnya sekian dan sekian. Saya harus kawal itu ketika bulan per bulan. Maka biasanya Pak, uji kompetensi itu berangkat dari itu. Dan saya juga heran ada juga yang ketika uji kompetensi suruh membuat paparan naskah kinerja, malah dia yang akan dilakukan. Mestinya kan mengevaluasi meskipun di tengah. Jadi kontrak saya ini base-nya itu kontrak. Ini loh kontrak kinerja saya dengan pimpinan. Item 1, targetnya sekian. Tahun ini berapa? Lalu dianalisis kolom berikutnya. Kenapa ini tidak tercapai? Kalau tercapai apa yang menjadikan faktor pendorong tercapainya kinerja level sasaran strategis pertama dalam konteks ini. Jadi itu yang harus dimiliki oleh Anda semua dalam konteks ini terkait ini. Jadi 3 hal itu, satu adalah kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Kinerja diwujudkan dalam kontrak kinerja yang nanti setiap tahun akan dievaluasi melalui sasaran kinerja pegawai. Cuman kita baru sasaran kinerja individual belum menyeluruh, baru organisasi dalam konteks ini. Jadi saya harapkan nanti bisa ke depan bisa lebih kita expand ke sasaran totalitas bahwa individu itu akan mempengaruhi terhadap organisasi. Ini yang terkait yang pertama, item sistem. Yang kedua, tadi saya menyambung Pak Kakanwil karena juga bagian dari kebijakan prioritas Menteri Agama yang harus dikawal, ini juga penting untuk dilakukan. Sama tadi dikatakan, kenapa Rio dapat 1, sekian miliar? Itu tanggung jawab saya. Kontrak saya dengan Menteri adalah saya mengawal program kinerjanya Menteri. Maka ketika Menteri di tengah jalan ada inisiatif baru itu, sementara saya yakin dan pasti tidak ada anggarannya. Karena anggaran disusun setahun maka saya sebagai sekjen harus mengawal. Kalau saya tidak bisa
memberikan ruang anggaran menteri, saya akan terevaluasi juga. Maka saya ya akan itu, maka muncullah dana-dana itu untuk 7 kebijakan semuanya teralokasikan semuanya. Jadi saya sudah aman, tugas saya selesai Gus Menteri. Karena pokoknya pastikan anggaran tersedia. Siap. Saya ini sebagai sekjen yang mengkoordinir semua dirjen kan harus juga memberikan mandat. Ini ingat loh, ini adalah program prioritas menteri. Kalau saya ngambil anggaran Anda yang tidak terpakai, jangan macam-macam. Kan gitu kan. Jadi punya kewenangan untuk mengefisiensinya itu. Juga hitung. Karena saya juga punya rahasia. Kadang eselon 1 menyembunyikan. Tapi saya punya strategi. Ketika ini udah habis, ini coba dibuka ini. Nggak bisa bicara. Nggak tarik. Nah gitu. Jadi itulah mekanisme yang akan dilakukan. Ya, 7 itu, 1 adalah moderasi beragama. Jadi saya tanya Pokja moderasi, kebetulan saya ditugasi jadi ketua Pokja. Mestinya saya nggak mau, Gusmen ini sekjen berat ini. Masa enggak, ini nggak ada yang ini terkait dengan Mbak Alisa Wahid, dengan Pak Lokman Hakim. Ini staf khusus nggak berani menghadapi. Terus staf khusus Pak Sekjen aja yang ketuanya, meskipun nanti saya yang kerja. Kalau gitu nggak apa-apa. Dan ya udah, yang penting saya menyediakan anggaran, sudah kita sediakan anggaran. Maka nanti moderasi beragama ini ada di setiap tahun, karena ini bukan lagi kebijakan Menteri Agama, tapi adalah kebijakan Presiden yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Salah satunya moderasi beragama. Kampus kita perhitungkan membuat rumah moderasi untuk menindaklanjuti implementasi moderasi beragama. Perlu kami sampaikan bahwa ini kenapa Rio termasuk 8? Karena apa? Indeks kerukunannya rendah. Ini menunjukkan kan rentan. Dan banyak, mohon maaf, kelompok-kelompok radikal. Maka konsen Presiden 8 wilayah harus ada. Itu maka muncullah tahun toleransi untuk menopang itu, moderasi beragama juga dalam hal ini. Jadi kalau orang tahu, kadang ini kan istilah apa itu moderasi beragama. Jadi saya katakan yang dimodernisasi bukan agamanya, tapi sikap keberagamaannya. Jadi secara singkat ya, tidak ekstrim dan tidak liberal, ada di tengah-tengah. Saya kasih contoh, ada indikatornya Anda. Seseorang dikatakan moderat apa tidak, indikatornya 4. Jadi gampang ini Bapak. Jadi nanti kalau menilai Pak Kanil ini ASN 4 ini kan tidak ada, klaim aja radikal. Laporkan Inspektorat Jenderal. 1 apa? 1 adalah komitmen kebangsaan. Ini ditunjukkan melalui ketundukannya pada regulasi, konstitusi, dan seluruh turunan-turunannya. Tunduk pada Pancasila, undang-undang dasar, undang-undang yang peraturan perundang-undangan. Kalau dia tidak tunduk berarti dia tidak masuk dalam konteks moderat. Misalkan, ini enggak sesuai syariah Islam. Wah, sudah klaim aja, bukan masuk dalam itu. Nah, gitu loh. Gampang indikatornya. Jadi komitmen kebangsaan termasuk, wah ini kok enggak mau hormat bendera, enggak mau menyanyikan lagu berarti komitmen kebangsaannya rendah. Masuk kategori radikal, atau dalam bahasa yang lebih santun bukan moderat. Jadi ini 1. Yang kedua adalah toleransi, yang menghargai. Jadi kada mempersoalkan ribut-ribut dan seterusnya, itu ASN kita. Apalagi memicu seperti kita punya kemarin yang baru muncul kasus di Kalimantan Barat, Ahmadiyah itu, ASN kita malah ikut serta demo, malah merusak masjid. Nah ini berarti kan tidak ada sikap toleransi yang, bahkan dia menjurut pada ciri yang ketiga, moderat itu adalah anti kekerasan. Kalau sudah merusak berarti itu dia sudah menggunakan kekerasan, yang itu bukan masuk wilayah moderat dalam konteks ini. Ketiga, jadi 1 adalah komitmen kebangsaan, toleransi, ketiga adalah anti kekerasan. Dalam menyelesaikan persoalan,
pimpinan keras, itu juga tidak moderat. Maka dalam, mohon maaf, saya itu tidak pernah marah loh Pak. Tanya itu staf saya itu, Pak Kasubag itu. Saya enggak, saya punya cara sendiri. Prinsipnya kan untuk merubah, untuk membina. Marah bukan satu persoalan. Ya kita diskusi aja. Kita pembinaan dalam konteks ini. Ya, yang ketiga, yang keempat adalah ini yang agak, mohon maaf, ini memang agak tetapi indikator yang sungguh luar biasa. Ini mencontoh Wali Songo. Adaptif terhadap budaya lokal. Jadi kalau ada orang, ada tradisi tahlilan, 7 hari meninggalnya, dia menolak keras, radikal. Karena tidak menerima tradisi lokal dalam konteks ini. Ada orang kan cegat, ada orang dari tahlilan beseknya konsumsinya dirampas, dibuang di jalan. Nah, ini tidak menerima tradisi lokal. Jadi 4 itu aja, enggak terlalu banyak nanti. Jadi ini poin untuk itu yang akan kita endorse, kita berikan untuk banyak, rinciannya banyak. Jadi nanti seluruh ASN Kementerian Agama itu akan didiklat moderasi beragama di tahun 2022. Bapak Ibu semua juga. Jadi mulai dari level eselon 1, eselon 2, 3, 4 dan seluruh ASN. Dan nanti di level Kanwil ada penyuluh agama. Itu yang jadi aktor strategis untuk menyampaikan moderasi beragama kepada masyarakat. Itu ada, nanti akan dilatih di training of trainer jadi duta moderasi beragama di level Kanwil. Jadi itu sudah kita siapkan. Saya akan menyiapkan anggaran untuk itu. Jadi seluruh Kanwil wajib tinggal menghitung unit cost-nya per orang diklat sekian hari berapa, akan ketemu anggarannya dalam konteks ini. Ya, saya akan atensi untuk itu untuk di 2022 karena di roadmap Pokja Moderasi Beragama 2022 itu seluruh ASN Kementerian Agama sudah terdiklat moderasi beragama. Perguruan tinggi nanti wilayahnya perguruan tinggi untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk tenaga kependidikan dan untuk di LPM yang mitra-mitra yang lain dalam konteks ini. Itu yang bekerja nanti di rumah moderasi dalam konteks di perguruan tinggi. Jadi kira-kira itu. Jadi saya rasa ini tidak bertentangan dengan roh agama. Jadi kalau ada mempertanyakan apa itu makhluk apa moderasi beragama, itu intinya sebenarnya untuk pencerahan bagi mereka. Karena sesuatu itu bisa terjadi konflik berkepanjangan berujung pada fisik itu kalau dia tidak punya frame itu tadi. Tidak. Jadi ada 3 moderasi pemikiran, moderasi tindakan dan moderasi budaya dalam konteks ini. Jadi ini 3 yang moderasi tradisi. Jadi ini yang harus ditanamkan dalam, sehingga nanti ketika mereka sudah punya kesadaran, karena roadmap moderasi yang pertama adalah mengubah cara pandang, sikap dan perilaku keagamaan ke moderat dalam konteks ini. Ya tentu ini menjadi sangat penting. Jadi leading sektornya nanti adalah diklat. Anggarannya kita diklat. Nanti ada diklat di Kanwil, kemudian yang kita ini besok sore saya ini ada penyiapan fasilitator nasional, fasilitator moderasi beragama di Semarang. Ini yang ke-7 dalam konteks ini. Jadi nanti ada kita level pusat, itu tanggung jawabnya di Panya Pusat itu adalah pelatihan untuk narasumber pusat, narasumber nasional. Pelatihan training untuk training of trainers. Ini eselon 1. Yang ketiga fasilitator nasional dan narasumber daerah. Itu Kanwil, rektor dan seterusnya. Nanti akan pada gilirannya akan nanti di bulan November Desember akan ada itu untuk orientasi dulu. Tapi untuk diklat yang seutuhnya itu nanti di tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi disebut oleh Pak Kakanwil adalah revitalisasi KUA. Jadi ini maksud revitalisasi bukan berarti ini tidak vital.
Justru vital ini kita revitalisasi ulang dalam konteks ini. Jadi salah satunya adalah KUA ini 9 item tusinya KUA itu kita format. Salah satunya adalah nanti terintegrasi dengan kebijakan Menteri Agama yang ketiga, yakni transformasi digital. Seluruh layanan di KUA harus online semuanya. Jadi yang 6 itu yang ditunjuk kemarin, Riau nggak ada ya, karena Sumatera baru Lampung. Itu ada dashboard yang seperti AC itu. Di kecamatan itu dia minta data apa aja ada online. Orang datang klik kondisi masjid, diklik masjid, akan keluar masjid-masjid yang terdaftar. Ini berapa sih masjidnya, alamatnya, pengurusnya, anunya, diklik berapa sih aspek jamaahnya, itu sudah data lengkap. Ya. Madrasah berapa situ? Tinggal di dashboardnya itu. Jadi semuanya basis digital dan nanti ada kalau kemarin kan kartu nikah, ya kan, yang kayak SIM itu. Sekarang dia nggak perlu lagi, zaman kita pakai itu, pakai digital. Jadi begitu akad nikah selesai, langsung dia bisa mendownload buku nikah digital. Ini yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, kalau dia lupa. Jadi ini salah satu revitalisasi KUA. Kita anggarkan per KUA itu 5 miliar untuk menyiapkan perangkat-perangkatnya sekaligus kalau Pak Kanwil bilang SDM-nya ada BIMTEK masuk di situ dalam konteks ini. Jadi tahun ini 100 KUA, kemudian 1000 dan seterusnya. Itu juga harus kita siapkan. Yang ketiga adalah transformasi digital. Jadi memang ini penting, single data itu menjadi ini. Dan ini tusinya adalah sekjen. Saya itu agak kesulitan ketika mencari data, misalkan berapa sih jumlah siswa madrasah. Selama ini didominasi oleh Dirjen Pendis. Itu pun masih belum fix datanya, berubah-ubah. Maka pembicaraan siapa siswa yang diberi bantuan pulsa, itu juga hari ini sekian, besok sekian, termasuk guru berapa untuk bantuan subsidi upah itu juga demikian. Jadi ini ternyata tidak concern, maka kita tarik semuanya nanti ada di sekjenan di Biru HDI untuk single data. Jadi mau cari data apa semuanya ada di. Jadi namanya one more search. Jadi kalau mau cari data penyuluh langsung ada linknya kita buka, akan tahu semuanya baik secara nasional mau terinci di setiap wilayah atau di setiap kabupaten atau bahkan kecamatan. Itu akan ada ini di tahun 2022 akan muncul. Itu single data transformasi digital itu. Jadi seluruh layanan basisnya nanti adalah basis transformasi digital. Karena itu Bapak Ibu semuanya termasuk nanti presensi juga digital semuanya. Ya. Digital dan anunya pakai modus lokasi bisa ditentukan dalam ketika fingerprint pakai digital, ketika dia mengakses absennya itu di rumah, dia akan ketahuan titik lokasinya, ordinatnya. Jadi nggak bisa ditipu. Ketika di ordinat di Kanwil ya akan ketahuan dalam konteks ini. Jadi ini transformasi digital yang mencerminkan ada single data yang oleh Pak Menteri diterjemahkan super app namanya. Yang keempat adalah kemandirian pesantren. Nah, ini juga tahun ini ada 100 pesantren, tahun 2020 ada 1000 pesantren, 1000 terus. Ini juga konsepnya adalah kenapa ini kok kemandirian pesantren, apa kemudian ini pesantren tidak bisa disentuh intervensi oleh negara? Enggak. Maksudnya kemandirian pesantren adalah kemandirian dalam bidang ekonomi. Jadi bagaimana kita memberikan bekal entrepreneurship terhadap pesantren sehingga pesantren itu tidak memerlukan lagi bantuan pihak ketiga, tapi bisa hidup mandiri. Roadmapnya kita di tahun 2024 itu pesantren yang menjadi piloting semuanya itu ditunjuk itu akan punya badan usaha milik pesantren kayak BUMD, BUMPes. Jadi ada roadmap itu BUMPes. Jadi caranya kita lokalisir identifikasi pesantren. Karena pesantren selama ini hanya tafakuh fiddin. Ketika terjadi problem finansial, proposal muncul kemana-mana.
ke Pemda, ke Kementerian Agama, macam-macam. Nah kita bikin nggak perlu itu, ya, dengan caranya memberikan interest. Jadi nanti pesantren sebagai kayak BLK, dia sebagai mentraining masyarakat yang ada di sekitar itu untuk mengembangkan ekonomi yang bisa mendukung pesantren. Contoh misalkan satu pesantren setelah diidentifikasi, diteliti, oh ini cocoknya nanti dengan lingkungan sekitar, dia trading misalkan. Maka atau paling bahasa yang mudah perikanan misalkan. Perikanan. Maka ini fungsi Kementerian Agama nanti dalam konteks ini adalah memberikan bukan duit tetapi adalah KL. KL artinya ya dibuatkan kolam, dikasih benih, diberikan penataran pendidikan untuk bagaimana membudidayakan itu. Selanjutnya dia punya semacam community development untuk agar supaya ini masyarakat sekitar pesantren juga memiliki. Nanti pesantren bisa memberikan modal kepada masyarakat, ketika dia panen separuh bisa dijual, separuh untuk kepentingan pesan. Ini kan memiliki. Jadi ada civil efeknya ke masyarakat sekitar. Sekaligus didampingi sampai marketingnya dalam konteks ini. Jadi ini kemandirian pesantren itu maksudnya. Jadi memang butuh dana besar, tapi ini menurut saya keumatan fungsinya. Jadi tidak ingin seperti BOP kemarin ada, kalau diberikan uang tuh rentan penyimpangan. Kalau diberikan apa namanya? KL itu kan bisa berkembang, didampingi, dibina dan seterusnya. Jadi kita menggandeng UMKM dalam konteks ini, dari Kementerian BUMN, dari Kementerian Keuangan, dari yang lain agar bisa mendampingi sesuai dengan tusinya. Kalau pertanian di Kementerian Pertanian berapa benih yang bisa diberikan kepada pesantren, itu sudah kita lakukan identifikasi dan sekarang 100 sudah ditunjuk sebagai piloting, dan masing-masing pesantren punya keunikan sendiri. Tidak bisa disamakan perikanan semua, enggak, tapi sesuai dengan telaahan tim yang akan, oh ini potensial untuk mengembangkan ekonomi X, maka di situ ada community hub pesantren yang akan mendesiminasi kepada masyarakat setempat sehingga pesantren menjadi kuat. Yang kelima adalah Cyber Islamic University itu tadi. Ini wilayahnya Pak Ilyas. Ini Kanwil nggak punya tusinya itu, jadi saya lewati saja. Yang keenam adalah Religiosity Index, indeks keberagamaan. Ini penting untuk mengetahui tingkat keberagaman warga di sebuah wilayah. Ini tentu ada survei, lalu ada treatment yang seterusnya. Yang terakhir tadi disampaikan adalah tahun toleransi. Toleransi nanti dideklarasikan nanti di pertengahan tahun depan itu adalah tahun toleransi. Kemudian ada survei-survei yang dilakukan yang ini sekarang untuk membackup nanti indeks kerukunannya akan bisa jadi naik. Apa sih masalahnya dalam konteksnya? Jadi ini tujuh kebijakan Kementerian Agama terkait dengan program prioritas. Jadi beberapa yang terkoneksi dengan RPJMN dalam konteks ini. Jadi ini harus kita kawal dan alhamdulillah di 21 sudah kita amankan, tinggal kita berpikir tahun 2022. Pesantren 1000 kalau per 1000 sekian miliar butuh berapa? Tinggal itu. Dan kami sudah sonding sama DPR, saya rasa tahu yang punya mengetok anggaran di Banggar sudah, ini penting untuk keumatan dan ini sangat seksi nanti ketika ada pilkada. Pesantren jadi besar itu nanti akan terikat, masyarakat mesti akan nganut pesantren untuk urusan-urusan fatwanya. Nah, itu kita untuk termasuk KUA kalau kita 1000 berarti kali 5 miliar berarti ada 5 triliun yang harus disupport untuk KUA. Kalau pesantren juga sama, itu berarti kan kita butuh itu dan kita minta tambahan anggaran dan sejak awal nanti bisa praktekkan insya Allah full coveragenya itu di tahun 2023 masuk di DIPA kita. Nah tahun 2002 kita minta anggaran tambahan melalui BABUN. Sekarang kan sudah dapat bantuan pulsa itu loh, kan sudah dapat 2,3 triliun dari Kementerian Keuangan untuk konsumsi anak-anak kita, dampak dari pandemi
COVID-19 dalam konteks ini. Saya rasa demikian Pak Kakanwil, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik sehingga bisa mendukung program prioritas Kementerian Agama dan juga program prioritas nasional yang digagas oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, sehingga kita termasuk salah satu yang menjadi leading sektor dari beberapa tadi. Moderasi beragama itu pasti leading sektornya adalah Menteri Agama. Kalau tidak sukses berarti Menteri Agama tidak sukses. Maka kita sebagai ASN di Kementerian Agama tentu akan mensupport seluruh kebijakan-kebijakan pimpinan kita dalam konteks ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, jangan dekati sarang lebah, lebah bersarang di atap rumah. Tangan diangkat mengatur sembah, pada yang esa kita berserah. Bersama kita aminkan pembacaan doa yang akan dipandu Bapak Dr. Haji Rahmat Suhadi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, terimalah dari kami persembahan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya menadahkan tangan membalas curahan kasih sayang-Mu. Mengharap ridho-Mu kami tak pernah jemu. Allahumma ya basir, wahai zat yang maha melihat, di siang ini kami berhimpun tanpa berjabat, namun hati lekat penuh semangat untuk melaksanakan hajat yang syarat manfaat. Pembinaan pegawai oleh pejabat pusat semoga beroleh selamat dan jauh dari mudarat. Ya Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami rasakan, sungguh merupakan nikmat yang tak terkata, dikunjungi oleh Bapak Sekjen Kementerian Agama yang kami cinta dan kami pun berasa. Dalam acara pembinaan pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, kami bermohon kiranya pembinaan ini dapat memotivasi untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai bagi kemajuan pembangunan agama di Provinsi Riau ini. Ya Allah, ya Fattah, bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami supaya dapat mengisi dengan ilmu dan berpengetahuan yang berguna bagi agama dan kehidupan kami di dunia, dan supaya kami mampu berkarya nyata penuh makna, mengangkat marwah Kementerian Agama dan mewujudkan masalihul ummah. Ya Allah, ya Rahim, Zat yang Maha Penyayang, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju untuk masa datang, mampu menjawab segala tantang dan rintang yang akan memacu dan memicu percepatan pembangunan di tanah Melayu yang terpandang, demi terwujudnya Riau yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya Allah, ya Sabur, satukan pikiran, hati, gerak dan langkah kami sebagai aparatur. Patrikan dalam hati sanubari kami untuk selalu akur. Kuatkan rasa persatuan dan kesatuan kami sesama anak bangsa yang mulai kendur. Dan kokohkan pula ukhuwah Islamiyah kami yang semakin hari semakin luntur.
yang kami sangat khawatir karenanya dapat bangsa ini menjadi hancur. Serta bimbinglah kami untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, para syuhada, dan terimalah doa dan pinta kami ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka selesai pula acara pembinaan pegawai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ambil bambu untuk galang, bambu tumbuh di tepi telaga. Seiring dengan ucapan hamdalah, acara ini selesai sudah. Sirih berlipat bersama pinang, sirih dipetik tepi perigi. Bapak Sekjen kembali pulang, lain masa bersua kembali. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu kita harus mengikuti regulasi terkait dengan kepegawaian. Salah satunya adalah manajemen PNS yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 2017, di mana salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh ASN dalam sistem merit ini adalah 3 hal. Pertama adalah kualifikasi, yang kedua kompetensi, 3 kinerja. Tiga-tiganya ini harus berjalan secara simultan, tidak bisa pisah antara satu dengan yang lain. Sehingga kalau ASN sudah memiliki 3 kategori ini baik semuanya, ini akan tentu berpengaruh terhadap kinerja layanan Kementerian Agama. Kalau ini baik, tentu layanannya akan menjadi layanan yang baik. Dan ke depan ya tentu akan memberikan harapan kepada publik bahwa Kementerian Agama ini sudah ada transformasi layanan menjadi lebih baik. Kemudian ya harapannya ya seluruh ASN mengikuti pola 3 unsur yang diamanatkan oleh regulasi PP 11 2017. Jadi kualifikasinya selalu dan terus harus ditingkatkan, dan kompetensinya sama juga harus dievaluasi dan terus dikembangkan, lalu kinerjanya ya harus ditingkatkan kepada yang lebih baik, sehingga ketika sudah mencapai kinerja lebih baik tentu akan signifikan terhadap korelasinya terhadap kinerja Kementerian Agama secara keseluruhan. Kalau tahun toleransi ya kita siapkan beberapa perangkatnya, salah satunya ada pencanangan tahun toleransi, kemudian ada pendampingan, ada survei-survei yang terkait dengan indeks, lalu kemudian memitigasi apa yang bisa meningkatkan kerukunan di wilayah dan seterusnya. Ini bagian dari kalau nanti berangkatnya dari misalkan
menaikkan indeks kerukunan umat beragama, yang salah satu indikator nanti dalam menyongsong tahun toleransi, tentu ini akan menciptakan kedamaian, kerukunan, ketentraman antar pemeluk umat beragama. Dan tentu ini menjadi harapan besar bangsa Indonesia di mata dunia, bahwa Indonesia ini ternyata memang memiliki toleransi yang demikian tinggi dan sekaligus juga mengcounter apa yang menjadi kekhawatiran oleh berbagai pihak bahwa Indonesia tidak aman, tidak tentram. Itu aja. Baik, ya.